Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa yang tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh dalam kehidupan kita semua dimanapun kita berada. Pagi hari ini saudaraku, renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 atau pada tanggal 5 Adar 15 Adar 5782 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Keluaran 19 ayat 18 sampai 19 yang berkata demikian saudaraku. Dan gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya karena Yahweh turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat. Dan terjadilah bunyi sangkakala itu yang berlanjut dan keras. Berbicara Mose dan Elohim pun menjawabnya melalui guru. Saudaraku, piraku yang baru saja kita dengarkan adalah tentang Tuhan turun ke Sinai atau Bapa Yahweh turun ke gunung Sinai ini saudaraku. Saudaraku, ini adalah suatu fenomena yang kitab suci mencatat begitu dahsyatnya saudaraku, dan di dalam kitab suci kita hanya kejadian satu kali ini saudaraku, di mana Bapa yang berbicara langsung kepada manusia dan disaksikan beribu-ribu bangsa Israel pada waktu itu saudaraku mendengarkan suara Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh turun dalam bentuk wujud api saudaraku. Bukan berarti Bapa Yahweh itu api, tapi Bapa Yahweh turun dalam bentuk api, wujud api saudaraku, karena Bapa Yahweh adalah Bapa yang bisa menjadi apapun sesuai dengan rancangan Bapa saudaraku. Dan saat akan berbicara saudaraku, maka gunung itu bergetar saudaraku. Gunung Sinai yang besar seperti itu bergetar, kemudian terdengar bunyi sangkakala yang berlanjut dan keras saudaraku. Tentu ini fenomena yang sangat menakutkan saudaraku bagi manusia yang memang melihat situasi fenomena seperti itu. Sama seperti halnya saudaraku saat bila kita kondisi sekarang, bila lagi turun hujan tiba-tiba petir menyambar keras saudaraku, hal itu tentu menggetarkan kita sebagai manusia. Dan tentu situasi pada waktu itu melebihi hal itu saudaraku, sehingga ini tentu menjadi suatu kegentaran dan ketakutan saudaraku. Karena memang ya Bapa Yahweh adalah sang pencipta seluruh kehidupan ini, dan Bapa yang menunjukkan kuasanya yang begitu besar kepada bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku, Bapa yang mengendaki hal ini saudaraku. Ada satu momen seperti ini, dan lewat peristiwa ini Bapa ya akan menyatakan juga 10 perintah Elohim saudaraku. Jadi 10 perintah Elohim yang Bapa Yahweh turunkan atau aksara Debarot ini bukan suatu perintah yang hanya begitu saja dikeluarkan, tapi ada proses yang akan Bapa Yahweh turunkan, berikan terhadap 10 perintah Elohim ini. Namun prosesnya adalah Bapa Yahweh hadir saudaraku dalam wujud yang seperti tadi kita sama-sama dengarkan saudaraku. Nah, betapa 10 perintah Elohim ini sesuatu hal, perintah yang benar-benar tidak boleh dirubah saudaraku, apalagi oleh manusia saudaraku, karena prosesnya saja begitu menggetarkan dan menakutkan tentunya pada waktu itu. Tentu kecuali terhadap Musa saudaraku, karena memang Bapa yang berbicara kepada Musa, bukan kepada bangsa Israel. Namun bangsa Israel saat itu hanya bisa mendengar saudaraku, dan bisa menyaksikan bagaimana fenomena itu terjadi saudaraku. Ini yang menjadi hal renungan pagi hari ini saudaraku dalam bacaan Torah kita, kebesaran Bapa Yahweh, dan dilanjutkan dengan 10 perintah Elohim. Dan 10 perintah ini yang juga harus kita kerjakan dalam kondisi kehidupan kita sekarang.
Ada dua hal di dalam 10 perintah, ada yang berhubungan langsung dengan kepada Bapa Yahweh dan juga kepada manusia. Tentu ini menjadi suatu breakdown turunan tentang kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini menggambarkan pada perintah yang pertama sampai keempat, saudaraku. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini berbicara dalam penjabaran 10 perintah yang kelima sampai yang ke-10. Dan proses turunnya itu dengan fenomena yang dahsyat, saudaraku. Untuk itu, saudaraku, begitu kitab suci sudah mencatat, dan ini tentu meneguhkan kita kembali, saudaraku. Kitab Torah Keluaran ini meneguhkan kita betapa besarnya Bapa Yahweh yang kita sembah itu, saudaraku. Dia bukan Tuhan yang seperti ilah bangsa-bangsa, saudaraku, yang memiliki suatu kekuatan, tapi kekuatannya terukur, saudaraku. Namun Bapa Yahweh tidak terukur kekuatannya, karena dialah sang pemilik kehidupan. Kita diteguhkan hari lepas hari dalam pembacaan renungan Torah betapa Tuhan yang kita sembah, yang namanya Yahweh Sebaot, Yahweh pencipta alam semesta ini, saudaraku, memiliki kuasa dan otoritas dari segala-galanya. Amin. Sukses besar buat kita. Maju terus kita dalam iman dari tempat ini. Dan kita menjadi kehidupan sehari-hari pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Dimanapun kita berada, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau sungguh-sungguh melakukan hukum perintah dan ketetapan Bapa, kita diberkati, saudaraku, dan kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Salam, saudaraku.